Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda di rumah? Perkenalkan, nama saya Ida Kristintantia. Saya adalah ibu dari 3 anak, ibu rumah tangga sekaligus homebaker. Kami punya usaha home bakery kecil-kecilan. Kita menerima pesanan snack box, hampers, hantaran, dan ada juga kedai dessert kecil yang berada di dekat rumah kami. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing pengalaman saya dalam membuat atau baking gitu ya, untuk bunda-bunda di rumah yang ingin baking sendiri, membuat cemilan dan snack untuk anak-anak dan keluarga, atau untuk acara-acara keluarga atau arisan. Untuk resep atau kue-kue, roti, dan cake yang saya share ini yang basic, sederhana, dan mudah untuk diikuti bunda-bunda sekalian. Saya di sini tidak sharing resep saja, karena resep ada di mana-mana ya. Jadi resep itu sekarang sudah bisa didapatkan di semua media sosial, di Instagram, TikTok, YouTube, semuanya free. Namun yang ingin saya share di sini adalah tips dan trik serta sharing berdasarkan pengalaman saya berkali-kali membuat, beberapa kali juga gagal, dan akhirnya bisa konsisten berhasil, supaya bunda-bunda semua di rumah juga bisa membuat dan berhasil gitu. Kalaupun ada kegagalan sedikit lah, nggak fatal seperti saya dulu gitu. Saat ini saya ingin sharing cara membuat bolu gulung. Iya, untuk resepnya sudah terlampir dalam ebook ini dan juga ada di description box. Gitu. Oke Bunda, baik, kita mulai saja bagaimana cara membuat tips-triknya supaya bisa berhasil dan cantik serta enak. Baik Bunda, kita mulai saja. Jadi metode proses pembuatan bolu gulung kali ini adalah metode yang dikenal dengan nama metode all-in-one. Dalam buat cake-nya kita pakai metode all-in-one ya. Jadi all-in-one itu metodenya semua bahan, telur, gula, bahan kering, itu semua dimixer jadi satu dulu Bunda. Setelah kental berjejak, baru dimasukkan menteganya, mentega cair. Oke, baik, kita mulai aja step-stepnya, tips dan triksnya. Pertama, saat ini saya menggunakan satu resep itu 5 telur ya. Satu resep 5 telur itu Bunda bisa menggunakan beberapa ukuran loyang, tergantung hasil atau berapa banyak irisan yang Bunda inginkan. Saya saat ini berkebutuhan untuk menggunakan loyang yang dengan ukuran 30 kali 30 cm. 5 telur 30 kali 30 cm, karena saya ingin mendapatkan satu bolu itu irisannya adalah 15 pieces seperti itu. Namun Bunda dapat juga menggunakan loyang yang ukuran 28, itu bisa jadi 13 pieces dan lebih gendut tentu saja. Kalau ingin lebih gendut lagi bisa, dan loyang 24 cm gitu. Itu bisa dapat 11 atau 12 dengan penampilan bolu gulungnya yang lebih gendut. Monggo Bunda pengen yang mana ya. Jadi untuk 5 telur bisa menggunakan loyang 30 cm, 28 cm atau 24 cm. Kalau 22 cm saya kurang merekomendasikan, nanti kalau pemula akan kesulitan menggulungnya takutnya ya. Oke, baik. Jadi sudah saya sampaikan tadi metodenya all-in-one. Ada beberapa bahan di sini. Ini kebetulan saya bikin 2 resep ya Bunda. Namun sama saja prosesnya dengan kalau satu resep. Oke. Jadi telur, gula, dan emulsifier ini sudah saya siapkan di dalam bowl ya. Oh iya Bunda, untuk emulsifier ini juga dicatat ya. Dicatat bahwa emulsifier ini gunakan yang SP,
saya tidak merekomendasikan yang ovalet karena beberapa kali dan saya juga baca beberapa referensi, ovalet ini kok digunakan untuk bolu atau cake yang di bake atau dibakar, itu hasilnya kurang baik. Saya juga berpengalaman begitu. Jadi gunakan yang SP. Kalau beli yang SP, apapun mereknya tapi SP ya Bunda ya. Kemudian telur, perhatikan telurnya dalam keadaan baik atau bagus ya. Perhatikan putih telurnya jangan yang encer, nanti mempengaruhi hasil. Oke. Kemudian saya juga ini sudah ada bahan-bahan kering. Bahan-bahan kering ini ada kunci biru, mohon maaf, tepung protein rendah, kemudian susu bubuk, dan maizena. Ini sudah diayak menjadi satu ya. Selanjutnya ini ada margarin yang sudah dicairkan. Apakah boleh pakai butter? Boleh banget. Tergantung Bunda budgetnya seberapa dan ini produk yang seberapa. Kalau ini produk yang premium atau memang suka butter, memang hasilnya akan lebih lembut, lebih enak apabila menggunakan butter full. Boleh banget, tidak perlu dikurangi timbangannya, sama seperti itu. Kemudian saya ingin memberikan tips juga cara melelehkan margarin atau butter. Oke, saya melelehkannya dengan cara ditim di air dengan api yang kecil atau sedang, dan jangan dilelehkan sampai betul-betul meleleh jadi minyak ya. Jadi kalau kira-kira sudah 80% mencair, matikan apinya, diaduk di luar tim-timannya gitu, diaduk sampai mencair seluruhnya gitu. Ini sangat berpengaruh lah ya. Jadi kadang kan Bunda ada makan kue atau bolu yang seret ya, itu kalau dia terlanjur jadi minyak semua, encer banget, itu bikin rasa seret gitu. Jadi cairkan 80% saja cair, diangkat, diaduk di luar sampai semuanya meleleh. Seperti itu ya tips saya lagi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ini metode all in one. Jadi semua bahan dimasukkan kecuali margarin leleh. Kita masukkan langsung, iya langsung mudah kan? Kecuali margarin leleh, dan mohon maaf tadi belum saya sebutkan, ini saya pakai 2 essence, yaitu vanilla essence dan mocha essence ya, karena saya ingin rasa mocha ini nanti belakangan bareng dengan margarinnya. Baik, baik. Saya ingin rasa mocha ini nanti belakangan bareng dengan margarinnya. Baik. Bareng dengan margarinnya. Baik. Bareng dengan margarinnya. Baik. Oh ya, ada juga tips untuk nah, yang berikutnya adalah tips untuk mixer. Ya, mixer tuh nggak harus mixer yang seperti ini ya, nggak harus. Mixer yang sejuta umat, yang mixer kadang warna merah, putih, berbagai macam merek gitu, yang bisa ada dudukannya atau pakai tangan, itu cukup sekali dan bagus juga untuk cake dan bolu gulung ini. Seperti itu ya. Cuman bedanya pengaturan kecepatan. Apabila Bunda memiliki stand mixer sejenis ini, gunakan kecepatannya jangan sampai maksimal, karena itu terlalu memasukkan udara terlalu banyak, hasilnya nanti banyak gelembungnya, nah, mempengaruhi kekentalannya juga, jadi kurang fluffy gitu. Namun apabila Bunda menggunakan hand mixer ya, yang mixer sejuta umat itu saya juga sering pakai karena memang hasilnya juga bagus. Nah, itu pakai kecepatan yang maksimal, kalau tidak salah sampai kecepatan 4 ya. 1, 2, 3, 4, gunakan kecepatan 4. Kebetulan saya di sini menggunakan KitchenAid. Nah, ini kecepatannya sampai 10. Saya gunakan sampai kecepatan 6 saja. Lamanya berapa? Saya biasa 10 menit sampai 12 menit. Jangan lebih dari itu.
Kalau lebih dari itu belum kental, berarti ada yang keliru. Walaupun Bunda melama-lamakan ditambah waktunya, kalau belum kental kemungkinan ada yang keliru bahannya. Oke ya. Jadi kita mixer, mulai kita mixer. Oke, bertahap. Kecepatan 1, 2, 4, 6. Oke, ini sampai kental berjejak. Ya Bunda, saya setting waktunya 10 menit. Oke, ini kita setting selama 10 menit sampai kental berjejak ya Bunda. Nah, ini sudah mulai mengental. Ini padahal baru berapa menit ya? Ini baru 4 menit tapi sudah kelihatan mengental. Kalau semua bahannya tepat, nah harusnya seperti ini Bunda, sudah kelihatannya. Baik, ini sudah tinggal 1 menit lagi dan ini memang sudah kental, putih, berjejak ya. Sebelum kita matikan sama sekali, nanti kita turunkan perlahan-lahan untuk mengurangi udara yang masih terjebak gitu ya. Jadi mengurangi gelembung-gelembungnya. Oke, ya sekitar 30 detik kita turunkan kecepatannya perlahan-lahan, jangan langsung kecepatan rendah ya. Sekitar 30 detik, nanti adonannya akan lebih silky, lebih halus penampakannya karena gelembung-gelembung yang besarnya sudah hilang gitu. Oke, timernya udah bunyi ya. Ini adonannya sangat silky, halus seperti yang kita inginkan. Stop. Baik, di kecepatan 1 kita tunggu beberapa saat, sekitar 20 detik. Nah, untuk memasukkan mentega cair Bunda, jangan khawatir, kadang-kadang beberapa Bunda khawatir ya karena takut menteganya nggak campur. Kemudian bagaimana tekniknya akan saya sharing juga ya. Apabila adonan awal sudah bagus, putih, kental, berjejak, maka Bunda bisa langsung menuangkan mentega cair ke dalam adonan. Walaupun nanti hasilnya tidak langsung semuanya bercampur, jadi separuh campur gitu. Oke, bisa langsung kita tuangkan, setengah campur aja. Nanti kita selesaikan dengan yang namanya aduk balik ya. Nanti diajarin caranya. Tuangkan pelan-pelan. Mantep aja. Jadi kalau adonannya sudah bagus, putih, kental, berjejak, nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan kemudian mimpes, gitu nggak. Insya Allah nggak. Kecuali ada kontaminasi dari menteganya, nggak tahu. Tapi kalau semuanya bersih, nggak masalah. Oke, kemudian kita masukkan vanila. Resepkan setengah sendok teh ya. Nah, kemudian mocha. Mocha resep itu untuk yang mau rasa mocha itu 1 sendok teh. Saya sudah biasa jadi pakai kira-kira, tapi kalau nggak mantep pakai metode itu aja, sendok teh. Sendok teh itu yang kecil sini Bunda ya. Baik, ini belum campur semua, tapi kita matikan. Nah, selanjutnya dibantu dengan metode aduk lipat. Oke? Nah, selanjutnya saya ingin men-share mengenai cara aduk lipat atau aduk balik adonan untuk mencampur lemak atau mentega atau butter cair ke dalam adonan. Nah, caranya spatula menghadap ke atas ya. Selama proses spatula menghadap ke atas saja. Tinggal tangan kita memainkan. Jadi ini scrap dari samping diangkat ke atas, kemudian scrap bawah diangkat ke atas sambil kita putar bowlnya begini Bunda. Nah sambil nanti akan tercampur sendiri lama-lama ya. Samping bawah, samping bawah. Ingat spatulanya menghadap ke atas terus ya Bunda ya. Tidak perlu memikirkan spatulanya bagaimana, enggak, tangannya spatulanya menghadap ke
atas terus, tinggal kita putar scrap samping bawah, scrap samping bawah terus. Oke, nanti kelihatan sebenarnya pewarna juga membantu mengetahui ini sudah campur atau belum. Itu insya Allah kalau pewarnanya seperti muka ini sudah tercampur rata, butternya atau menteganya juga sudah tercampur rata. Gitu. Tuh. Ini kalau adonannya sudah betul, sudah kental, itu tidak perlu takut-takut untuk mencampur. Kecuali mencampurnya brutal banget, nah itu baru bisa kempis. Tapi kalau sudah bagus, kemudian kita mencampurnya benar, ingat gampangnya spatulanya menghadap ke atas terus ya Bunda, nggak usah dibolak-balik. Scrap samping bawah, scrap samping bawah, scrap samping bawah, begitu Bunda. Nah ini lihat warnanya cantik ya. Nah itu, ini kekentalannya sesuai dengan yang saya inginkan, nggak terlalu kental tapi juga nggak keenceran gitu. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Kita masukkan ke dalam loyang. Ini saya buat 2 resep, jadi 2 loyang ya. Ini yang idealnya sih ditimbang ya. Ini satu adonan berapa gram, kemudian dibagi 2. Cuman ya karena terbiasa aja kita langsung. Ini untuk mengaliri gelembung. Ini yang dari atas begini Bunda. Baiklah, selanjutnya kita masukkan ke dalam oven Bunda. Ya, untuk kalau ada exhaust fan-nya atau blowernya dimatikan ya, kita nggak memerlukan. Oke, kita setting selama, ini saya setting awal 15 menit dulu. Baik, sambil menunggu matang, saya ingin memberikan tips mengenai oven ini. Saya saat ini menggunakan oven deck ya. Untuk oven deck ini settingnya tadi api atas 200 dan api bawah 180 atau 175 lebih sedikit. Untuk bolu gulung ini kita membutuhkan bagian atas yang cukup matang namun tidak terlalu kering, tidak terlalu lembab, tidak terlalu kering, supaya kalau digulung tidak meletek gitu. Jadi yang atas harus lebih panas daripada yang bawah. Sedangkan yang bawah jangan terlalu panas. Kenapa? Kalau panasnya seperti yang di atas, ketika kita gulung, dia pecah. Seperti itu. Jadi kita metodenya, api atas panas, oke. Api bawah di bawah suhu yang atas, dengan waktu baking tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang, bolunya kering, digulung, pecah. Tapi kalau api atas kurang panas, digulung, lengket atasnya nanti. Meletek gitu Bunda. Oke ya. Hentakan sekali ya Bunda. Nah, hentakan. Yang kedua, hentakan. Nah gitu. Kita bebaskan dulu menggunakan pisau kecil ya. Setelah dibebaskan, langsung dibalik aja di meja. Ini enggak panas, jadi tutup di atas ya, ditarik, kita pegang samping-sampingnya sedikit, langsung kita balik, hap gitu. Nah, saya senang menggunakan silpat di bawahnya untuk membantu saat menggulung gitu, karena kalau tidak menggunakan silpat dia lari-lari. Menggunakan silikon apa, nah itu. Oke. Nah ini masih panas, langsung kita gulung. Cara menggulungnya gimana? Santai saja yang pertama ya, santai saja, take your time gitu. Oke, kuncinya adalah tadi, alasnya jangan yang licin, cari lap atau ini silikon, alas silikon begini yang keset ya. Kemudian dari ujung, paling ujung ini lipat aja, tekuk ke dalam, set gitu, tekan, dah terus digeret ke depan. Nah, gitu, arah ke arah ke bawah depan, sudah gitu aja Bunda. Nah, ini sudah.
Oke, nah setelah itu kita buka lagi ya untuk nanti dikasih topping. Oke, ya demikian. Baik, saya contohkan sekali lagi ya Bunda ya. Ini tutup aja dengan kertas roti, pegangin kanan kirinya, nggak terlalu panas ini, panas dikit, terus langsung balik, hap, gitu. Oke, nah, oke, buka. Nah, wah ini agak beradil ini saya, agak brutal tadi mengeluarkannya. Oke, baik, ini langsung ya, ujungnya dilipat menuju ke arah bawah, gitu, agak ditekan, dah, terus diikuti aja, digeret, ditarik ke depan, bawah, depan dan bawah, dah. Jadi kan, nah ini bentar aja, terus dibuka lagi. Ini kalau lengket, ini sudah lengket ini di kertasnya, gitu. Kalau memang dia kurang matang, ini udah kayak gini aja udah lengket. Nah ini alhamdulillah enggak, jadi matangnya memang pas. Jadi saya uji langsung naik dia. Oke, demikian ya. Nanti kita ke tahap pengolesan. Saya kali ini mau pakai buttercream mocha. Nah resep buttercreamnya bisa apa saja. Cuman saya pakai buttercream yang pakai SKM. Ya, nanti saya share juga resepnya di description box atau yang terlampir dalam ebook saya. Oke, baik Bun. Sekarang kita teruskan dengan memberikan isian. Saya menggunakan buttercream mocha. Resepnya nanti saya share. Buttercream ini cocok banget untuk anak-anak, ya, dewasa pun juga, karena ini kan rasa mocha ya. Rasa mocha itu enak dan banyak disukai. Rasa jadul tapi ngangenin. Nah ini buttercream ini pasti suka anak-anak, kenapa? Karena ini banyak apa ya? Banyak SKM-nya. Jadi rasanya rasa susu gitu. Perpaduan antara margarin butter atau margarin yang di mixer sampai lembut, kemudian disertai dengan susu kental manis. Jadi rasanya sangat kids friendly ya. Oke. Baik. Sudah kita ratakan. Ya. Ratakan. Terus kita gulung ya. Gulungnya seperti tadi ya. Santai aja dari ujung. Oke. Yang ujung ini kita tekuk aja. Kita tekuk, kita pepet ke bawah. Gitu. Itu kita tarik ke depan. Kita tarik ke depan. Nah, sudah. Selanjutnya, ini akan saya kuatkan dengan cara, maaf. Kita gunakan penggaris. Nah, ini untuk mengencangkan gulungannya. Tuh, ya Bunda ya, ini lihat. Penggarisnya taruh sini. Nah, dikencangkan. Udah sekali aja, terus kita gulung. Oke. Ya, udah dikunci aja. Dilipat, dikunci. Ini gaman ini seperti ini. Bisa dilihat gulungannya bagus, Mas. Ya. Ini gulungannya bagus kan? Nah, itu. Ya. Nah, ini udah diginiin aja. Kalau mau dikasih isolasi boleh untuk mengamankan. Ini biasanya saya diamkan paling tidak 1 jam supaya gulungannya mengunci bagus. Nah, supaya nanti diiris cantik, tidak istilahnya apa ya, beradil. Setelah didiamkan di luar, itu saya buka gulungannya. Kemudian ini saya tempatkan di wadah tertutup, bolu gulungnya saya tempatkan dalam chiller. Gitu, sekitar paling tidak 1 jam lagi atau 2 jam. Setelah itu baru dipotong-potong. Nah, itu motong-motongnya mudah dan bisa rapi. Ketika memasukkan dalam chiller, pastikan kalau saya untuk yang lebih
expert mungkin tidak perlu dibuka. Tapi kalau saya ketika memasukkan dalam chiller, supaya nanti ketika dibuka nggak ngeletek kulitnya, ini kertas rotinya sudah saya lepas dulu ketika memasukkan dalam chiller. Saya lepas, bolu gulung saya pindah ke wadah tertutup, saya masukkan ke chiller. Saya seperti itu. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Oke, Bunda? Oke, baik. Ini bolu gulung yang sudah saya keluarkan dari chiller. Ingat ya, tadi ketika masih dibungkus kertas roti, saya diamkan di suhu ruang selama minimal 1 jam. Kemudian dipindah di chiller, tapi kertas rotinya dilepas. Di chiller ditempatkan di wadah tertutup selama 1-2 jam untuk memudahkan pemotongan. Oke. Jadi ini akan saya potong sebanyak 15 pieces. Oke. Ini ya bolu gulungnya, jadinya bagus. Oke. Kanan kirinya ditrim dulu ya, biar rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Kemudian untuk pisau yang digunakan, pisau yang tajam ya. Jadi bukan pisau yang bergerigi. Oke. Untuk bolu gulung bukan pakai pisau yang bergerigi tapi pisau yang tajam. Maaf ya. Apa sayang? Ya, Ibu lagi. Ini jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah jadi 15 dengan 2 ujung. Ya. Oke, jadi 15 ya, Bunda. Akan kita coba kita berplastik ya untuk penyajian. Nah, untuk pengemasan kita menggunakan plastik yang satu play seperti ini, jadi 1 lembar. Ini bukan kantong nih, plastik 1 lembar, banyak dijual di toko plastik atau di bakeri. Maaf, toko bahan kue TBK. Oke, nah ini ya. Sekali lagi saya memang lebih suka dan memakai sarung tangan, tapi selalu bersih tangannya dicuci. Nah, dirapatkan demikian. Nah, begini, Bunda. Cantik kan? Nah, ini snack cocok untuk arisan atau acara-acara keluarga atau sekedar teman minum teh saat weekend. Ya, tentu saja akan lebih menyenangkan apabila Bunda membuat sendiri seperti itu ya. Dan juga bolu gulung ini sebenarnya sama juga dengan cake, kue, dan roti lainnya, itu bisa disesuaikan kandungan gulanya sesuai dengan selera Bunda dan keluarga. Namun memang kalau saran saya jangan lebih dari 50% dikuranginya. Seperti itu, karena kalau masalah rasa tidak masalah. Untuk 50% itu sebenarnya sudah rasa manis, kalau untuk saya sendiri cukup. Tapi untuk selera orang kebanyakan itu biasanya memang kurang, karena orang Indonesia tuh suka manis ya. Jadi kalau untuk dikurangi 50% itu masih sangat enak, apalagi kalau dalamnya buttercream seperti itu. Namun kalau kurangnya di atas 50%, kekhawatirannya adalah nanti tekstur kuenya tidak bagus, tidak mau mengembang terlalu, tidak mau mengembang optimal. Jadi masih bisa lembut, namun itu tadi kurang optimal gitu. Jadi kayak tipis-tipis cake-nya seperti itu ya. Jadi maksimal 50% saja dikurangi. Jangan Bunda. Oke, selanjutnya nanti saya perlihatkan sebentar lagi untuk bolu gulung
3 telur dengan ukuran loyang 22 cm. Baik, nah yang ini adalah bolu gulung hanya 3 telur. Saya menggunakan loyang ukuran 22 ya. Jadi suka-suka Bunda, mau kecil, mau besar, kemudian potongannya mau berapa gitu. Tapi untuk 3 telur seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu loyang yang bisa digunakan adalah ukuran 22 dan 20 ya. Kalau 24 nanti terlalu tipis, gampang gosong cake-nya ya. 22 idealnya, dan 20 nanti 20 jadinya gendut ya. Oke, kita potong ini. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa jadi 10 ya Bunda ya. Oke. Ini ujung-ujungnya kita trim ya Bunda ya, biar rapi. Oke, ini jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah jadi 12 Bunda. Oke, baik. Kita coba bungkus menggunakan plastik tadi. Oke, baik. Kita bungkus menggunakan plastik. Plastiknya lebih kecil daripada yang tadi ya, karena bolunya memang lebih imut. Iya. Baik, ini jadinya. Warnanya cantik ya Bunda, hijau, dan rasanya ada bau pandannya. Kalau saya suka rasa pandan, apalagi kalau misalnya dalamnya ada keju parutnya. Jadi dilapis buttercream, di filling buttercream, habis itu ditabur keju. Masya Allah, itu enak sekali Bunda ya. Jadi begini. Oke, jadi sekian Bunda untuk video sharing cara pembuatan bolu gulung. Oke, jadi sekali lagi ini bukan menjual atau sharing resepnya, bukan, karena resep ada banyak di luar sana, namun lebih ke step-step, tips dan trik proses pembuatannya yang tadi dari awal sampai akhir. Di setiap stepnya ada trik dan tipsnya ya Bunda ya. Ini memang tips dan trik ini bisa diketahui seiring berjalannya waktu dengan pengalaman beberapa kali membuat. Seperti itu. Mungkin untuk Bunda yang baru akan membuat, mungkin belum paham adanya trik dan tips ini. Untuk itu saya membuat video sharing ini dengan harapan Bunda bisa memulai atau berani mencoba untuk baking dengan happy, no worries ya. Begitu Bunda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.